Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arstia. Saya dari Institut Internasional dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu membuat video mempelajari tentang proses keperawatan dan berpikir kritis dalam keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya sudah pelajari, yaitu diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan itu sendiri merupakan sebuah label singkat yang menggambarkan kondisi pasien. Kondisi pasien tersebut dapat berupa masalah aktual atau potensial yang ditemukan pada pasien. Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian keperawatan merupakan tahap pertama harus dilakukan oleh keperawatan saat pasien masuk di rumah sakit maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya. Pengkajian tersebut merupakan proses dari pengumpulan data dari klien seperti nama dan umur pasien, verifikasi dan komunikasi data tentang pasien. Dalam melakukan pengkajian perawat, haruslah teliti dan cermat dalam pengumpulan data karena data tahap inilah kita dapat mengetahui kemana arah tindakan yang dapat dilakukan. Pengkajian adalah suatu upaya mengumpulkan data yang lengkap, akurat, sistematis terhadap individu untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan yang dihadapi dapat diselesaikan. Adapun langkah-langkah dalam pengkajian yaitu mengumpulkan data, pengelompokan atau mengatur data, validasi data, mendokumentasikan data. 2. Diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan ditentukan berdasarkan pengkajian. Diagnosis keperawatan suatu penilaian klinis yang menggambarkan tentang respon yang diberikan oleh keluarga atau kelompok terhadap masalah terhadap kesehatan ataupun proses kehidupan aktual ataupun potensial sebagai dasar pemilihan intervensi keperawatan secara tepat untuk menjaga perawatan terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda atau gejala yang muncul dalam pengkajian. Data hasil pengkajian telah melalui proses analisis sebagai dasar untuk mengidentifikasikan diagnosis keperawatan. 3. Perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses keperawatan. Rencana asuhan keperawatan merupakan tahap antara menetapkan kebutuhan klien dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan. Rencana tindakan keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar dibutuhkan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi masalah kesehatan pasien yang telah diidentifikasi dan validasi pada tahap pengkajian dan pemberian diagnosa keperawatan. Perencanaan meliputi pengembangan strategi untuk mencegah, mengurangi, atau masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada diagnosa keperawatan. Tahap ini dimulai setelah menentukan diagnosis keperawatan dan menyimpulkan rencana dokumentasi. 4. Implementasi keperawatan. Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan tindakan yang telah direncanakan di tahap intervensi sebelumnya. Implementasi terdiri dari melakukan dan mendokumentasikan tindakan yang diberikan, merupakan salah tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi keperawatan.
perawat melaksanakan tindakan keperawatan untuk melakukan intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan respon klien terhadap tindakan yang telah diberikan. Adapun proses dalam implementasi diantaranya menentukan kebutuhan perawat terhadap bantuan, mengimplementasikan intervensi keperawatan, melakukan supervisi terhadap asuhan yang didelegasikan, mendokumentasikan tindakan keperawatan. 5. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses pelaksanaan asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mengevaluasi atau melihat tingkat keberhasilan dari tindakan keperawatan yang diberikan. Penyusunan rencana keperawatan yang baru apabila tindakan yang dilakukan sebelumnya tidak atau belum berhasil, yang dinilai dalam evaluasi tersebut berupa kognitif, efektif, dan psikomotor, sedangkan tindakan yang dapat dievaluasi secara langsung setelah tindakan diberikan dan pendidikan kesehatan. Apabila hasil dari evaluasi perawat perlu melakukan tindakan lanjut dengan melakukan kunjungan rumah, maka perawat harus membuat perencanaan kunjungan atau Riasmini et al. 2017.